Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti punya pengalaman berkunjung ke suatu tempat atau memulai sesuatu di tempat yang baru. Pada saat seperti itu, biasanya kita merasa harus lebih hati-hati karena kita belum menguasai area, daerah, wilayah tersebut. Wilayah itu berada di luar zona nyaman kita. Dan biasanya kita menemukan orang-orang yang lincah sekali bergerak. Tahu jalan, tahu orang yang harus ditemui, tahu juga situasi bagaimana harus bersikap, dan orang tersebut sungguh-sungguh percaya diri, mengenal situasi, mengetahui orang-orang yang ada di situ, siapa yang berkuasa, siapa yang harus dihubungi, siapa yang memang harus dihindari, harus hati-hati. Orang tersebut menguasai daerah tersebut. Dan kita mengatakan ini memang wilayahnya. Dan itu bukan wilayah saya. Demikian juga kita menemukan di sebuah wilayah ada seperti preman yang berkuasa di wilayah itu. Tetapi kalau preman itu kemudian pergi ke tempat lain, dia kehilangan kuasanya. Dia tidak seperti preman di tempatnya. Kalau dia mencoba menjadi preman juga di tempat lain, bisa jadi berantem dengan preman setempat. Karena berada di luar wilayahnya. Saudara dan saya juga mempunyai wilayah masing-masing. Bukan hanya dalam arti teritori, tetapi wilayah dalam arti energi. Menjadi wilayah yang memang membuat saya percaya diri. Kalau wilayah saya ya membuat renungan, membuat homili, kemudian masalah spiritualitas, hidup rohani, itu wilayah saya. Saya percaya sekali, percaya diri kalau membuat renungan, kalau kemudian mencoba berefleksi, saya percaya diri. Karena itu wilayah saya. Tetapi kalau saya mencoba untuk menjadi montir, itu bukan wilayah saya. Saya kurang menguasai. Saya bisa saja membongkar bagian belakang sepeda motor, rodanya gitu. Dan saya bisa juga memasangnya kembali. Tapi mungkin nanti ada skrup yang sisa, ada masangnya tidak kencang dan sebagainya. Karena itu bukan wilayah saya. Itu maksud saya. Dan saya merasa berada di wilayah saya karena saya mengenali siapa diri saya. Di mana saya sungguh-sungguh berbakat. Dan bagaimana saya merasa nyaman di situ. Dan itu asalnya adalah refleksi, kesadaran diri, pengenalan diri. Terutama menyadari relasi saya dengan Tuhan. Yang membuat saya kemudian mengerti di mana saya memang berbakat, di mana saya tidak. Dan kemudian di mana saya merasa nyaman untuk mengungkapkan diri. Dasarnya adalah relasi saya dengan Tuhan. Dan itu yang kemudian seperti mendorong, memotivasi, memberi energi bagi saya untuk melakukan sesuatu. Kalau saya mengenali diri saya dan mengenali di mana saya sungguh-sungguh berbakat, saya merasa nyaman, saya merasa percaya diri. Dan itu yang kemudian saya lakukan. Dan hasilnya pasti bagus. Karena di dalam diri kita seperti ada GPS, seperti ada rambu-rambu yang kita kenali, yang membimbing kita. Kalau kita menurutinya, kita akan menghasilkan sebuah karya atau sebuah hidup yang sungguh nyaman dan menggembirakan, produktif dan inspiratif. Maka bagus sekali kita mencoba mendengarkan suara hati kita. Supaya kita sungguh-sungguh bisa memberikan yang terbaik dari diri kita. Karena kita ini diciptakan sangat unik. Tidak ada yang sama satupun, tidak ada. Dan kita sungguh-sungguh merasa percaya diri. Masing-masing mempunyai wilayahnya sendiri. Mempunyai teritorinya sendiri.
di mana dia paling berbakat, di mana dia paling percaya diri. Dan pada saat itulah kita menjadi diri kita yang terbaik. Karena itu, itulah yang mestinya menjadi fokus kita. Itulah yang menjadi wilayah kita, yang disebut dengan zona nyaman. Memang kadang-kadang kita harus meninggalkan zona nyaman, tetapi tidak berarti bahwa kita terus-menerus meninggalkan zona nyaman. Saya lebih mempunyai gambaran bukan meninggalkan zona nyaman, tetapi memperluas zona nyaman kita. Sehingga terus berkembang. Dan disitulah kita bisa memberikan diri kita yang terbaik. Karena di dalam zona nyaman kita itu, kita percaya diri. Kita sungguh-sungguh menjadi versi kita yang terbaik. Kita lincah bergerak, karena kita menguasai apa yang sungguh-sungguh menjadi wilayah energi kita. Dan di situ kita memberikan energi kita yang terbaik. Kita mempengaruhi orang menjadi lebih positif, kita menginspirasi orang. Wilayah saya ya memberi renungan, mengajak kita untuk mengenal diri. Saya tidak bisa menjadi ahli montir atau menjadi ahli bedah otak. Nanti kalau saya mencoba menjadi ahli bedah otak, ya malah bubar otak orang, malah jadi kacau balau. Karena saya bukan ahli di situ, itu bukan wilayah saya. Anda dan saya punya wilayah masing-masing. Maka fokus pada wilayah Anda itu. Fokusnya adalah mencoba mengenali diri sendiri, berelasi dengan Tuhan. Dan kemudian dalam relasi itu dengan Tuhan, kita mengenali di mana kita berbakat, di mana itu medan energi kita, di mana itu adalah wilayah kita sendiri, di mana kita bisa memberikan diri kita yang terbaik. Dan Anda dan saya masing-masing mempunyai wilayah itu. Dan disitulah kita menjadi pribadi yang terbaik. Karena itu jangan berusaha menjadi ahli di wilayahnya orang lain. Karena kita tidak bisa, kita tidak dimaksudkan untuk itu. Setiap orang diciptakan secara istimewa, secara unik, khusus, ahli di bidangnya masing-masing, di wilayahnya masing-masing. Kalau Anda itu tukang kayu, tidak perlu mencoba untuk menjadi ahli bedah mulut. Nanti kacau balau, mulutnya jadi rusak semua itu. Karena Anda tidak ahli di situ. Nah, demikian juga dengan hidup kita masing-masing. Maka mari kita menjadi ahli, terampil di wilayah kita masing-masing. Berikan yang terbaik. Dan kemudian menyadari kalau itu di luar wilayah kita, tidak usah berusaha menjadi ahli di luar wilayah kita. Kalau memang ada kebutuhan untuk keluar dari zona nyaman, itu maksudnya supaya zona nyaman kita itu makin luas. Karena itu tetap harus berada di zona nyaman dan kemudian meluaskan, memperluas zona nyaman itu. Keluar sedikit demi sedikit. Tetapi tetap masing-masing menjadi terbaik di wilayahnya masing-masing. Memberikan dirinya yang terbaik di situ. Dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Karena masing-masing punya tempatnya sendiri, punya wilayahnya sendiri. Dan disitulah Anda menjadi yang terbaik. Sekaligus dari situ kita bisa mengerti bahwa sebetulnya kita tidak perlu menjadi ahli di semua bidang. Tidak perlu. Karena memang tidak bisa. Sekaligus kita juga bisa rendah hati. Rendah hati dalam arti bahwa mungkin saya ahli di dalam membuat renungan. Ya, tidak ahli sekali tapi bisalah. Tetapi untuk di bidang lain saya harus lebih rendah hati. Kalau masalah keuangan, masalah perencanaan teknis, membangun rumah, saya mungkin tidak ahli di situ. Dan karena itu bisa rendah hati, menghargai pendapat orang lain. Dan membiarkan orang lain bermain di wilayahnya, memberikan yang terbaik. Dan kemudian kehidupan bersama menjadi lebih indah. Problem terjadi ketika kita mencoba selalu hadir menjadi ahli di semua bidang. Itu artinya kita tidak tahu apa-apa. Berilah yang terbaik dari keahlian kita, karena kita bertumbuh dan berkembang di wilayah kita masing-masing. Dan disitulah Tuhan memaksudkan kita untuk menyumbangkan yang terbaik bagi orang lain, bagi dunia ini. Dari tempat kita masing-masing. Karena kita mempunyai wilayah kita sendiri yang sungguh-sungguh membuat kita bisa percaya diri dan menjadi versi terbaik kita masing-masing. Mungkin orang lain melihat saya itu berhasil di bidang memberikan renungan setiap hari, atau di bidang kalau memberi homili itu down to earth, macam-macam.
atau saya menjadi imam yang sungguh-sungguh bisa dekat dengan umat, atau apa saja. Saya mengakui dan menyadari hal itu, tetapi jujur, terbuka, sebetulnya yang terbaik dari yang saya punya adalah saya menawarkan supaya Anda mengenal wilayah Anda masing-masing dan mencintai medan energi Anda masing-masing, di mana Anda bisa menjadi terbaik versi Anda. Yaitu ketika Anda berelasi dengan sangat dalam dengan Tuhan dan mengenali diri baik buruknya, kemudian percaya diri, bisa menerima diri bahwa saya positif tetapi juga negatif, baik tetapi juga ada tidak baiknya, tetapi nyaman dan percaya diri karena berelasi dengan Tuhan dan Tuhan menerima kita apa adanya. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberi kita wilayah masing-masing di mana kita bisa percaya diri dan menjadi versi terbaik kita masing-masing. Itulah sebetulnya sumbangan saya yang terbaik. Keberhasilan saya yang terbaik sebetulnya itu, kalau saya mau jujur. Maka mari kita masuk ke dalam diri dan kemudian berefleksi, mengenali diri, sadar relasi kita dengan Tuhan yang begitu luar biasa, bahwa kita dicintai. Dan kita masing-masing diberi wilayah, energi, power yang membuat kita menjadi versi terbaik kita masing-masing. Di mana kita bisa percaya diri, di mana kita bisa memberikan diri kita yang terbaik. Itulah sebetulnya ajakan saya, sumbangan saya, pemikiran saya. Kalau mau ditanya apa yang sebetulnya saya rasa menjadi yang terbaik. Maka saudara-saudari terkasih, setiap kali, setiap akhir renungan, setiap akhir perjumpaan, saya selalu mengajak Anda untuk handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.